Lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 antara Indonesia melawan Australia dan juga Indonesia melawan Bahrain sebentar lagi akan dimulai. Tak terasa 2 bulan sudah berlalu hingga sekarang masuk bulan Maret tanggal 10 dan 10 hari lagi di tanggal 20 dan juga di tanggal 25, 5 hari setelah kita lawan Australia, Indonesia akan menjadi tuan rumah menjamu Bahrain. Babak penentuan bisa dikatakan ini partai final untuk Indonesia untuk menentukan langkah ke depan. Apakah kita bisa membuat sejarah, kita lolos ke Piala Dunia 2026, ataukah kita harus menunggu untuk peluang bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita masuk ke ronde keempat. Masih ada peluang jika kita bisa finish di urutan ketiga dan juga keempat. Deddy Lanzat, Patrick Kluivert dan juga Alex Pastor, dan juga ditemani dengan direktur sebagai penasihatnya. Ini anaknya dari legendanya tim nasional Belanda, Johan Cruyff, yaitu Jordi Cruyff, telah datang kemarin ke Jakarta untuk menentukan strategi untuk memanggil para pemain yang akan dibawa ke Australia nanti. Dan sudah diumumkan ada 27 pemain. Ini mereka ada satu pemain baru dari Dewa United, Septian Bagaskara sebagai striker. Ini penyerang ini telah mencetak 7 gol di Liga 1 miliknya Dewa United. Ini sebuah nama baru yang mungkin masih asing dan ini menjadi kejutan juga ya, Septian Bagaskara. Padahal di timnya Bayangkara United, kok Bayangkara United, Dewa United, ini Septian Bagaskara ini sebenarnya hanya sebagai sebagai pemain pengganti, namun sering memberikan kontribusi. Apakah ini akan memberikan kejutan si Septian Bagaskara ini? Patut kita lihat ke depannya ya. Sementara di lini depannya ada pemain Romania yang sudah dipastikan sudah dimasukkan ke list untuk dibawa ke Australia. Kemarin juga sudah pecah telur bersama Oxford United. Romania ini meskipun underperform di beberapa bulan terakhir sejak Desember kemarin bersama Utrecht. Dan sebelum match lawan Australia, untungnya Romania ini sudah pecah telur bersama Oxford United. Jadi sudah ada membawa sebuah semangat, spirit, dan kepercayaan diri tentunya untuk si Romania ini. Ada Lever Struijk dan juga Marcelo Ferdinand yang kembali dipanggil oleh Patrick Kluivert. Di lini serang ya ada Marcelo Ferdinand, ada Rafael Struijk, Romania, dan ditambah juga dengan Septian Bagaskara. Ramadan Sananta juga masuk sebagai opsi striker dan juga Egy Maulana Fikri. Pokoknya Liga 1 cukuplah banyak yang diambil dari Patrick Kluivert ini. Kayaknya juga Patrick Kluivert tidak mau mengambil risiko untuk mengganti secara brutal pemain-pemain dari timnas yang sudah dipanggil era Sintayong. Jadi ya nama-nama baru hanya kayaknya Septian Bagaskara itu ya. Jadi sudah muka-muka lama, Marcelino untuk dari lokal, Hernando Ari juga masih kepanggil, Nadio kepanggil juga. Dan untuk pemain abroad yang sudah dipastikan sudah ada di list yaitu Romania. Romania untuk 3 pemain baru, Dance Jam dan juga kiper Guru Mulyadi. Ini belum ya, dengan satunya lagi ini juga belum masuk list karena masih dalam proses Sumpah WNI dan juga alih federasi. Di lini tengah ini Tom Haye juga sudah fit. Ada Ivar Jenner juga kembali dipanggil, Nathan Chowawon, Calvin Verdong. Di lini belakang juga muka-muka lama masih tetap dipanggil. Hubner, Jay Etias tentunya, Rizky Ridho, M. Ferrari, dan Kevin Dick tetaplah di bawah ya, meskipun kemarin sempat salah jatuh, ankle-nya agak cedera sedikit, namun kalau kita lihat di terakhir di beritanya di KFC Copenhagen, si Kevin Dick ini sudah bisa berlatih kecil-kecilan pemanasan bersama rekan-rekannya, meskipun juga belum bisa dipastikan si Kevin Dick ini fit 100%, masih menunggu dari dokter scanningnya dari KFC Copenhagen Denmark. Namun pasti dipastikan tetaplah di bawah ya ini si Kevin Dick ini oleh Patrick Kluivert, dan diharapkan juga nanti pas 10 hari lagi ya, sekarang tanggal 10, tanggal 20 lawan Australia, Kevin Dick sudah benar-benar fit. Jadi untuk lini
belakang kita, wingback kita ini aman karena ada Kevin De. Kalau kita tahu sendiri Kevin De juga bisa maju sebagai wingback kanan ya kalau kita lihat lawan Jepang kemarin, dan bisa memberikan crossing yang sangat bagus sebenarnya. Namun waktu itu gagal dikonversikan gol oleh Rafael Struijk. Jadi peluangnya untuk Indonesia ini maju ke lolos ke Piala Dunia 2026 10 hari lagi akan menjadi babak penentuan. Apakah kita bisa mencetak sejarah kita lolos ke Piala Dunia 2026 lawan Australia nanti. Patrick Kluivert sendiri kalau kita lihat di berita ini menargetkan 1 poin saja, namun jika bisa kita memenangkan pertandingan, itu targetnya Patrick Kluivert. Kalau kita lihat dari kekuatan antara Indonesia dan Australia saat ini, jika full tim lah ya, kalau Kevin De main lah, oleh Romani ada Rafael Struijk dan juga Marcelino Ferdinand di depan, di tengah Tom Haye juga fit, kayaknya juga peluang menang saya rasa itu sebenarnya ada, karena Bahrain sendiri mampu loh mengalahkan Australia di kandangnya Australia ini dengan skor 0-1. Jadi sebenarnya Australia juga nggak semenakutkan itulah. Sebenarnya kalau dari segi materi kayaknya kita bisa memenangkan pertandingan lawan Australia ini. Kalau segi materi ya, karena pemain kita sudah di-upgrade sebegitu mengerikan lah. Jadi kayaknya asa untuk memenangkan pertandingan itu sebenarnya kita ada. Tinggal keberuntungan kita, strategi pelatih, dan kemauan pemain, dan tentunya juga Dewi Fortuna lah ya. Semoga Allah meridhoi kita bisa menang di Australia, karena dari hitung-hitungan materi kita bisa, kita ada, kita mampu lah, kita memiliki sekuat yang mampu sebenarnya mengalahkan Australia ini. Apalagi Australia nanti juga minus dari Richarlison ya di lini belakang sebagai center back mereka yang dipastikan cedera panjang, jadi nggak bisa ikut bela Australia saat lawan Indonesia nanti. Jadi lini belakang Australia semakin berkurang kekuatannya, meskipun juga pelapisnya juga saya tentunya tidak sembarangan juga ya, namun juga kehilangan seorang pilar penting juga pastilah memberikan psikis dan juga beban mental tentunya untuk para pemain tim nasional Australia ini. Dan hitung-hitungan Bahrain, Indonesia, Australia, dan Arab Saudi, tentunya China, kayaknya kita itu sebenarnya sudah dipandang berpulang besar lolos ke Piala Dunia, karena sekarang kita nangkring di posisi ketiga dan hanya terpaut 1 poin saja lawan Australia. Dengan Australia ini juga akan away ke Arab Saudi, di mana Arab Saudi di match pertama lawan Australia di Australia bermain imbang. Jadi juga ketakutan juga sebenarnya Australia ini mereka kepada kita ya. Kalau kita bisa nahan imbang aja, mereka juga berpikir-pikir, karena mereka harus away ke Arab Saudi dan dituntut menang jika ingin lolos langsung menemani Jepang. Sementara kita masih punya 2 partai home, di atas kertas kita bisa mengalahkan mereka, Bahrain dan juga Cina. Jadi untuk hitung-hitungan di grup C ini sebenarnya kita masihlah kandidat bisa menemani Jepang lolos ke Piala Dunia langsung ya, masuk ke posisi kedua. Itu kita tetaplah dipandang memiliki kans yang besar oleh seluruh dunia, baik Amerika kalau kita lihat di kanal YouTube-nya, juga Belanda Football Primer itu juga mengatakan kita memiliki peluang dan kans yang besar. Dan tentunya Bahrain, juga Arab Saudi, Cina, mereka juga berpikir Indonesia itu memiliki kans yang besar dan ancaman tentunya di grup C ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.